Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Semoga kalian semuanya sehat, anak-anak yang solihah. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan, memaparkan berkaitan dengan perbedaan gagasan utama dan kalimat utama. Untuk selanjutnya Ustazah akan memaparkannya. Apabila ada penjelasan Ustazah yang kurang bisa kalian terima atau mungkin kalian ada pertanyaan, silahkan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Nah, sekarang Ustazah mulai menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gagasan utama ini Ustazah akan memberikan contoh untuk sebagai langkah awal untuk membedakan atau untuk menyimpulkan apa sih sebenarnya gagasan utama itu. Nah, kita lihat ya. Gagasan utama di sini Ustazah berikan contoh. Proses pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini dilaksanakan secara daring. Guru dan siswa masih bisa bertatap muka dalam dunia maya, yakni dengan menggunakan perangkat laptop atau telepon genggam. Guru memanfaatkan aplikasi Zoom ataupun WhatsApp agar bisa menjelaskan materi dan bertanya jawab dengan murid. Murid-murid tidak bisa belajar seperti biasanya, yakni belajar di sekolah. Di layar slide ini Ustazah mencetak tebal atau Ustazah menebalkan kalimat awal dengan menggunakan huruf berwarna kuning. Huruf berwarna kuning ini sebagai penanda bahwa gagasan utama itu terletak di awal paragraf. Oke. Nah, selanjutnya Ustazah akan memberikan contoh menjelaskan kalimat utama di bagian selanjutnya. Oke, ya. Gagasan utama tadi dari kesimpulan yang contoh awal itu adalah ide yang menjadi dasar dalam pengembangan paragraf. Itulah yang namanya gagasan utama. Nah, kalimat utama itu seperti apa? Nah, coba kita lihat contoh berikut. SMP Al-Hikmah menggelar upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 secara virtual. Petugas dan peserta upacara berada di rumahnya masing-masing. Walaupun demikian, upacara berlangsung dengan hikmat. Kondisi ini tentu tidak pernah terbayang dalam pikiran kita. Pada contoh ini pun saya memberikan tanda khusus. Nah, memberikan tanda khusus untuk kalimat yang di awal. Kalimat yang di awal saya juga menebalkan dan memberikan warna kuning. Pasti ya, kalian akan bertanya, lah bedanya apa dengan contoh yang tadi? Dua-duanya di awal paragraf, kemudian dua-duanya juga ditebalkan, gitu kan? Nah, yuk kita intip. Teret. Nah, ini ya. Gagasan utama itu merupakan gagasan atau ide yang menjadi dasar dalam pengembangan sebuah paragraf. Sementara kalau kalimat utama itu adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain atau kalimat penjelas. Kebetulan contoh yang saya berikan tadi, nah ini ya kalimat yang gagasan utama. Kebetulan contoh yang saya berikan tadi, gagasan utamanya ada di dalam kalimat utama. Nah, kepencet lagi. Ini ya, ada di kalimat utama. Kadang ada di sebuah soal itu gagasan utama tidak terdapat di kalimat utama, tetapi kita perlu menyimpulkannya sendiri. Nah, mencari inti dari paragraf yang disajikan.
Oke ya. Jadi gagasan utama bisa terletak di dalam kalimat utama. Itu ya, itu yang biasanya muncul di soal, atau gagasan utama itu bisa kita simpulkan sendiri dari kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Dalam soal-soal itu kadang gagasan utama itu sama persis, ditulis sama persis sesuai dengan kalimat utama. Tetapi ada juga yang tidak ditulis sama persis. Misal, ini ya, proses pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini dilaksanakan secara daring. Ada yang mencantumkan seperti itu. Ada yang langsung singkat ya, proses pembelajaran selama pandemi COVID ini dilaksanakan secara daring, atau proses pembelajaran selama pandemi secara daring. Itu sudah merupakan gagasan utama. Jadi bisa saja ditampilkan dengan bahasa yang berbeda, tetapi poin pentingnya tetap sama. Itu gagasan utama. Kembali lagi, kalau kalimat utama berarti itu adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Nah, kalimat utamanya di sini ada di awal paragraf. Apa kalimat utamanya? SMP Al-Hikmah menggelar upacara kemerdekaan secara virtual. Nah, ini kan poin pentingnya kan di sini secara virtual. Terus kalimat yang lain yang mendukung bahwa itu kalimat utama yang mana? Adanya kalimat di sini. Petugas dan peserta upacara dilaksanakan di rumah masing-masing. Saya ulangi lagi. Petugas dan peserta upacara berada di rumah masing-masing. Itu mendukung bahwa upacara dilaksanakan secara virtual untuk mendukung kalimat utama. Kalimat yang menjelaskan ini namanya kalimat penjelas. Oke. Anak-anak sampai di sini penjelasan Ustazah berkaitan dengan gagasan utama dan kalimat utama. Semoga yang sedikit ini bisa kalian pahami dan tidak membuat kalian semakin bingung. Ya, semoga bermanfaat. Tetap belajar di rumah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.